Selamat siang, Gustevi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Michael William, absen 25, 12 MIPA 2. Sekarang saya ingin membuat resensi film tentang The Amazing Spider-Man. Film ini rilis pada 13 Juni 2012 dan film ini berdurasi 2 jam 16 menit. Disutradarai oleh Mark Webb dan diproduser oleh Sony Pictures Entertainment. Pemerannya ada Andrew Garfield sebagai Peter Parker, Emma Stone sebagai Gwen Stacy, Martin Sheen sebagai Paman Ben, dan Sally Field sebagai Bibi May, dan juga Rhys Ifans sebagai Dr. Connors. Kisah The Amazing Spider-Man bermula dari Peter Parker yang selalu teringat ayahnya, Richard Parker, seorang ilmuwan misterius yang suatu hari pamit dan menghilang. Sejak kedua orang tuanya pergi, Peter Parker dibesarkan oleh Paman Ben dan Bibi May. Semenjak kepergian kedua orang tuanya, bertahun-tahun rasa penasaran Peter terpendam. Hingga suatu saat, ia menemukan sebuah tas peninggalan sang ayah. Dalam tas tersebut, tersimpan foto dan beberapa dokumen dengan identitas perusahaan teknologi bernama Oscorp. Pada foto yang ia temukan, tampak ayah bersama seseorang ilmuwan. Peter menanyakan perihal siapa yang ada di foto tersebut pada paman dan bibinya. Dengan sangat berat, mereka mengatakan bahwa itu adalah Dr. Kurt Connors, rekan ilmuwan ayahnya di Oscorp. Setelah informasi tersebut, Peter pergi ke Oscorp dengan maksud menemui Dr. Connors. Sesampai di sana, dengan menyelinap, Peter malah bertemu dengan rombongan mahasiswa kampusnya. Salah satu orang yang dikenalnya adalah Gwen Stacy, teman sekampus yang ternyata menjadi mahasiswa magang di Oscorp, untuk memandu para mahasiswa mengenal perusahaan teknologi itu. Ia dan Peter Parker sebenarnya sudah saling tertarik sejak lama, namun belum menemukan titik temu. Karena gagal menemui Dr. Connors, Peter terpaksa masuk lebih dalam ke laboratorium Oscorp. Ia masuk ke suatu ruangan di mana di sana banyak sekali laba-laba hasil percobaan Oscorp. Ribuan laba-laba itu membuat jaring-jaring yang sepertinya disengaja untuk memproduksi jaring super kuat. Tak sadar akan apa yang dilakukannya, begitu Peter masuk ruangan itu, semua laba-laba mendadak tidak bekerja. Mereka seolah jatuh berguguran. Satu laba-laba ternyata menyelinap di balik jaket Peter Parker. Dan beberapa jam kemudian, laba-laba itu menggigit Peter Parker. Setelah gigitan itu, Peter merasa tubuhnya penuh energi. Walaupun memang baginya berasa sangat aneh. Dan yang paling aneh, kini ia bisa memanjat bidang vertikal hanya dengan merangkak. Bahkan ia bisa melekat di langit-langit kamarnya. Di Oscorp, Dr. Connors sedang putus asa karena pendanaan proyek di Oscorp terancam dihentikan. Dan dia membuat proyek rekayasa genetika kadal untuk memenuhi ambisinya mengembalikan tangannya yang buntung. Karena kadal memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kembali ekornya. Lalu besoknya Peter menemui Dr. Connors untuk mencari tahu tentang ayahnya, dan tidak sengaja melihat proyek Dr. Connors. Peter menemukan rumus yang selama ini dicari oleh Dr. Connors, dan Dr. Connors merasa Peter dapat menjadi rekannya. Lalu setelah pulang dari rumah Dr. Connors, Peter melupakan janji dengan Paman Ben, yaitu menjemput Bibi May dari stasiun. Lalu Peter yang keras kepala beradu argumen dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Setelah pergi, Paman Ben menyusul Peter dengan maksud berdamai dengan dirinya. Namun kejadian buruk menimpa Paman Ben. Paman Ben meninggal dunia terkena tembakan oleh penjahat yang mencuri uang dari supermarket. Dari kejadian itu, Peter Parker berambisi untuk menemui siapa yang membunuh pamannya dengan menjadi Spider-Man. Berbekal kekuatan super, kostum dan alat semprot jaring, ia memburu para kriminal guna menemukan pembunuh Paman Ben yang mempunyai ciri berambut gondrong dan memiliki tato di lengan kirinya. Karena banyaknya kriminal yang ia tangkap, istilah Spider-Man kini menjadi terkenal di kalangan masyarakat, terutama kepolisian yang merasa bahwa Spider-Man melangkahi hukum, termasuk membuat kapten polisi yang juga ayah dari Gwen pun geram. Kembali ke Oscorp, Dr. Connors putus asa setelah otoritas Oscorp akhirnya menghentikan proyeknya. Dr. Connors memutuskan untuk mencoba serum rekayasa genetika pada dirinya. Mulainya serum itu secara menakjubkan bereaksi pada dirinya.
ia mampu untuk menemukan lengannya yang buntung. Namun beberapa saat kemudian rasa sakit luar biasa terjadi. Perubahan menakutkan dialaminya sedikit demi sedikit. Perubahan secara fisik mengikuti sifat-sifat kadal seperti kulit pada area tertentu berubah menjadi sisik. Hingga akhirnya ia berubah total menjadi manusia kadal. Lalu di akhir cerita, Dr. Connors menjadi jahat dan berniat untuk mengubah penduduk menjadi kadal. Hal itu diketahui oleh Spider-Man dan menyebabkan pertarungan antara keduanya. Namun, hal itu membuat Kapten Polisi atau ayah Gwen meninggal. Setelah pertarungan itu, Dr. Connors berhasil dilumpuhkan dan terjatuh dari atap bangunan Oscorp. Dan setelah itu, Spider-Man menjadi pahlawan dan kembali menjadi buronan polisi. Kelebihan dari film The Amazing Spider-Man ini menurut saya karena diperankan oleh Andrew Garfield dan banyak aksi jaring dan berayun yang sangat keren dan ikonik. Sekian video saya, terima kasih.